Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan limusannifi hadzal kitab Syekh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangga wong tuae disebutaken Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2022 ya. Tepatnya tanggal berapa gini? 28 ya. Ya, 28 Desember. Artinya delat maning kita memasuki tahun 2023 dan tentunya umur kita juga pasti bertambah. Paman kang mau nih patang bulu, delat maning patang bulu siji paman. Kang Umar 35 ya, 36. Artinya umur kita juga pasti bertambah, namun yang perlu diingat itu adalah jatah hidup kita berkurang. Ya. Jadi umur bertambah, jatah hidup kita berkurang. Ya. Sebab apa? Sebab yang pasti ajal itu atau jatah hidup kita ini kan sudah ditentukan oleh Allah. Kapan-kapannya kita juga tidak tahu. Ya. Oleh karena itu yang terpenting adalah bukan kita takut terhadap kematian ya. Sebab mentakuti segala sesuatu yang sudah pasti itu tidak realistis. Yang bakal wis pasti aja. Cuman yang perlu kita perbaiki atau yang perlu kita sikapi itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju kematian itu sendiri. Ya. Sebab kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dudu wispur kok. Ya. Kematian itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Ya, artinya kita ini selama ini di dunia. Nah, kemudian setelah di dunia mati itu bukan akhir, tapi pindah alam ya, pindah tempat. Dan bagaimana kondisi kita di sana? Yang menentukan kondisi kita di sana ya tentunya adalah amal perbuatan kita di dunia. Ya. Jadi yang ditakuti itu bukan kematiannya, tapi kita memperbaiki diri kita untuk mempersiapkan diri kita supaya kita amalnya banyak, kebaikannya banyak. Ketika melakukan dosa-dosa ya kita harus meminta istighfar, beristighfar, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi ketika kita mengingat kematian itu, hati kita menjadi bersih. Artinya menjadi bersih itu menjadi bening lah. Karena salah satunya itu adalah dengan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian itu kita itu terlalu kesirian ning kondisinya orang lain. Ya. Itu dengan mengingat kematian. Artinya bisa mengikis kehasudan yang ada pada diri kita.
Jadi ketika Neleng Tangga Batur memiliki fasilitas yang berlebih, akhirnya kemudian kita kelingan mati, ya akhirnya kesirian ini berkurang loh. Iya kan? Artinya kesirian atau kepengen, hasud terhadap sesuatu yang bakal ditinggalkan, itu pun juga tidak realistis juga. Ya, yang kedran gue bakal ditinggal prung kabeh dengapu gitu mesti kesirian. Ya, artinya ketika melihat seseorang yang memiliki fasilitas yang jari kita membuat kita terlena lah, berlebih ini dan itu pada dasarnya kita nggak perlu kesirian. Karena apa? Ya karena kita juga sadar bahwasanya fasilitas-fasilitas itu hanya bersifat sementara. Ya. Ketika ditinggal mati, ya sudah fasilitas itu sudah nggak ada. Itu salah satunya kan begitu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah juga bagaimana kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya dan dengan sebenar-benarnya. Allah mengingatkan kepada kita, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku atau ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepada kamu. Ya. Jadi bokatan pengen diingat nih Gusti Allah, kita juga harus selalu ingat kepada Allah. Ya. Jadi berzikir itu kapan? Ya nggak ada batasnya. Ya. Artinya pagi, siang, malam, ya kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, ya kapanpun, ya dimanapun. Beli kudu-kudu ketika kita dalam kondisi ning masjid beli, ya di tempat manapun, apakah itu ning pasar ataupun ning pegawaian, kita juga selalu ingat kepada Allah, ya. Dan dalam kondisi apapun, kita juga dikongkon selalu ingat kepada Allah, ya. Dalam kondisi bahagia kudu kelingan Gusti Allah. Dalam kondisi menderita pun kita dikongkon ingat ning Gusti Allah. Manfaatnya ketika kita selalu ingat kepada Allah, maka apapun yang kita kerjakan itu nanti akan bernilai ibadah. Apapun yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Ketika dasarnya adalah zikrullah, ketika dasarnya itu adalah ingat kepada Allah. Ketika kita mencari uang, bekerja, ingatin Gusti Allah. Atau ingat terhadap perintah-perintah Allah. Bahwasanya Allah memerintahkan untuk tolabul halal. Bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bekerja, memberi nafkah kepada orang-orang yang diamanatkan kepada kita. Dan ketika yang terbangun itu semacam itu, kita ingat kepada Allah, maka yang kita lakukan itu ya termasuk juga ibadah. Dan pastinya akan mendatangkan pahala, ya. Ya pokoknya sini setiap segala aktivitas apapun, kalau memang hati kita ingat kepada Allah, ya maka di situ akan bernilai ibadah, ya. Nyeripit kopi kelingan ini Gusti Allah, dudu merek kopi ibadah, ya. Ketika kita makan pun kelingan ini Gusti Allah, beli kelalen ngucapakan bismillahirrahmanirrahim, terusan kemudian disyukuri, artinya disyukuri ku ya beli kersula, beli ngelendeng. Ya, jadi ketika yang di hadapan kita itu kang aneh mengkonon baik, kita syukuri, kita nikmati. Itu pun ingat kepada Allah, dan itu makanan kita akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala. Ya paling tidak alhamdulillah walaupun aneh makanan KB tapi masih bisa mancing KB. Ya kan? Sebab nantinya kan ketika kita komparasi, artinya melakukan perbandingan, bagian wong kang duwite akeh kan, iki durung tentu panganan iku manjing kabeh. Ya. Bisa jadi ini dipantang, ini dipantang, ini dipantang. Jadi permasalahannya semacam itu. Artinya ini penting ya, bahwasanya aktivitas apapun yang kita lakukan dalam kesehari-harian itu nanti itu hanya ada dua. Bisa jadi merupakan ibadah, artinya mendapatkan pahala, bisa jadi merupakan maksiat dan juga mendapatkan siksa. Aktivitas apapun. Ya.
Ketika kita berlomba-lomba mengejar harta, tapi motivasinya itu karena hasud, dengki, kesirian, pengen bersaing lah pokoknya sih. Karena pengen bersaing karo tetangga kita atau dengan siapapun. Atau maling misalkan luru usaha itu karena untuk menyombongkan diri, ya kan. Nah, aktivitas yang kita lakukan itu ya kemaksiatan juga, ya maksiat. Ya, artinya apa? Karena motivasi yang kita bangun itu adalah karena kesombongan. Dudu karena pengen luru keriduan Gusti Allah, tapi kanggo nuruti nafsu kita. Nah, itu pun suatu kejahatan. Ya, ketika kita tidak mensyukuri apapun, misalkan ning wilayah apapun lah, artinya selalu ngeresulo. Nah, maka kita pun ya dalam kesehari-harian itu yang kita lakukan itu adalah kemaksiatan, kedurhakaan nih Gusti Allah. Ya, jadi yang menentukan dalam kesehari-harian yang kita lakukan itu apakah bernilai ibadah atau tidak bernilai ibadah, ya maka itu adalah sikap kita, ya hati kita, perbuatan kita itu yang terpenting. Ya, kemudian Allah juga menyuruh untuk bersyukur, ya. Jadi disuruh mengingat Allah, dan yang jelas ketika kita itu sudah selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan, ya, ketenangan di dalam hati kita. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, itu adalah janji Allah ketika kita ini selalu berzikir kelingan ning Gusti Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Masalahnya dengan apa gitu beli tenang-tenang, ya barangkali saja kelingan ning Gusti Allah kurang pas, kan makonon. Itu perlu introspeksi diri. Yang kedua, kita juga dikongkon bersyukur, ya, mensyukuri apapun yang kita miliki itu penting, dan jangan mengkufurinya, jangan mengingkarinya. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mau mensyukuri apa yang kita miliki, ya, sebab ketika kita mau bersyukur maka kita akan berbahagia. Itu, ya, jaminan orang yang bersyukur itu adalah akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kemudian lagi ketika kita bersyukur itu Allah pasti akan menambahi. Itu pasti, ya, karena janji Allah itu tertera di dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jadi ketika kita mau mensyukuri apapun yang kita miliki, kondisi kita bagaimana, tetap kita syukuri, Allah akan menambahi. Ya, jadi kuncinya begini, ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas kita, kan konon Kang Us, ya, untuk meningkatkan kualitas kita supaya saya ini dikasih tambah terus oleh Allah, dikasih tambahnya nikmat oleh Allah, itu yang paling efektif itu adalah ketika kita bersyukur. Ya, jadi membenahi diri kita sendiri, konon tuh, ya. Jadi ketika dalam pribadi kita ini tidak ada rasa syukur sama sekali, sampeyan apanan wiri dan kang sakti kayak apa began masuk mempano, paham blih? Ya, karena apa? Ya karena kita tidak membenahi diri kita sendiri, ya. Jadi cara efektif, ya, untuk meningkatkan kualitas diri kita, hidup kita, ibadah kita, atau maning kehidupan kita, kebahagiaan kita, itu adalah dengan cara bersyukur. Karena dalilnya itu sudah betul-betul qot'i dan jelas. La in syakartum la azidannakum. Wis anggar gelem bersyukur tak tambahi. Ya, jadi membangun mentalitas pribadi dulu. Itu yang terpenting. Ya, jadi ketika misalkan amalan-amalan ini model apapun, ketika pribadinya itu tidak terbentuk sebagai pribadi yang bersyukur, mendal kabeh. Iya, nah apa? Masalahnya mogok, lamun kendaraan kok mogok, ya. Jadi bagian diisi pertamak kan, anggar mlepek, no kan kono ya, diisi petralit, diisi bensin agar beli
beli mangkat karena kendaraan yang atau diri kita yang diperumpamakan sebagai kendaraan ini macet. Dipakai model bensin, amalan model apa, baik kan? Pada haping sewu atau amalan-amalan yang lainnya misalkan. Ketika pribadi kita beli bersyukur, ya angel untuk mendapatkan penambahan. Jadi paling tidak kita harus berjalan bersama lah. Artinya kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, aurat-aurat kita lakukan, juga pembenahan diri kita, wis ajukaken gelendang-gelendang, ajukaken ngeresula, selalu bersyukur. Ya, nah sehingga pokok pribadi kita wis pribadi yang baik, pribadi yang bersyukur, pribadi yang benar. Lamunan motor itu wis betul-betul siap pakai, ya kan? Di siap amalan model apa kan masuk. Ya, kan begitu, realitasnya begitu, ya. Begitu pula cara untuk apa sih yang efektif untuk mengatasi masalah itu adalah kesabaran. Itu paling efektif, ya. Jadi sabar dingin lah menurutku, ya. No. Jadi ketika kesabarannya nggak ada sampai apa nanti rakat model apa kan mau beli sabar yo kangelan. Karena mogok juga. Ya. Jadi kesabaran dulu ditanamkan, makanya wasta'inu bis-sabri wassalat, ya kan. Jadi memintalah pertolongan apa sih kepadaku dengan cara bersabar dulu, nah kemudian dengan melakukan ritual, dengan melakukan ibadah, dengan melakukan aurat-aurat dan macam-macam segalanya. Tapi setelah kita ini membentuk pribadi kita ini menjadi pribadi yang bersabar. Lamun anu kok diberes sedikit motornya kita ini, ya. No, tembak enggak dipai wiridan model apa baik, dipai amalan-amalan model apa baik, akhirnya bisa greng, ya kan, bisa mengatasi, bisa berjalan, ya. Jadi artinya Allah juga memberikan percontohan kepada umat-umat sebelumnya, kepada kita melalui umat-umat sebelumnya. Ya, artinya saya mengatakan demikian ini adalah yang terpenting itu adalah kita berusaha membangun kepribadian pada diri kita sendiri. Kang mantep lah kan konon, ya. Baru nanti setelah kita mantep, kita menerima nasihat dari siapapun akan berjalan. Ya. Tapi ketika misalkan kita beli mantep atau kemudian kitanya tidak beres misalkan, ya bagian kang mulangi nabi kan anggar bisa berjalan, ya. Anggar beli waras konon, ya. Anggar beli hebat, anggar beli manfaat, kan konon ya. Orang-orang Bani Israel yang tidak nurut-nurut itu bukan sembarangan guru itu, ya. Guru itu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Uzair, itu gurunya orang-orang top semua itu, ya kan, selevel Nabi, ya. Ketika dalam pribadinya itu nggak benar, nggak ada keyakinan, nggak ada apa sih kesungguhan, ya maka beli tadi yang, ya malah nyeblek, ya kan begitu. Ya, jadi nggak ada jaminan juga sebetulnya, ya kan. Apa maning misalkan kang pedo-pedoan be guru misalkan, kan begitu, ya. Tapi kebalikannya ketika misalkan kita iki wis benar-benar menjadi mentalnya siap, pribadi yang betul-betul siap, wis ke guru ning sapa began, insya Allah, ya. Karena memiliki kepribadian yang konon. Jadi guru itu kan wasilah, ya, hanya sebagian wasilah kepada Allah, dan yang menentukan hubungan kita yo kita pribadi dengan Allah, kan begitu, ya. Jadi bagian istilah penyambungi golongan para nabi kan yo kang tidak beriman yo pirang-pirang, ya kan, yo kang beriman juga pirang-pirang, kang nurut pirang-pirang, kang beli nurut pirang-pirang. Kuatku guru nabi, ya. Apa maning guru mung hanya sekedar kiai misalkan, ya. Makanya perlu membangun mentalitas semacam itu, ya. Diterusakan ya. Tekune deh guys ya. Qauluhu wa kaifiyatut tolabi. Jadi masih menerangkan bahwasanya orang yang pengen bertayamum itu harus berusaha mencari air, harus ngulati banyu dingin.
Jadi beli bisa langsung tayamum, terkecuali wonge tayamumi karena sakit, itu lain persoalannya ya. Jadi kalau memang tayamumnya itu karena ketidakadaan air, maka prosesnya itu untuk mengetahui air itu betul-betul tidak ada, ya kita harus mencari ya. Dan cara-caranya adalah wa kaifiyatut tolabi utawi tata carae gegulat iku ayyufattisya. Arab nyentah niti-niti, meneliti dengan seteliti-telitinya. Sapa wong rohilahu ing kendaraane wong. Artinya kendaraannya itu harus diperiksa dulu ya. Kalau zaman kian berarti yo motor, mobil diperiksai. Kalau zamane pengarang kitab kian ya tentunya keledai, kuda kan begitu ya. Dokar atau apa itu diperiksa KB dengan secara teliti. Lihtimali ayyakuna kerana arahe mempere arep nyentah ana fi rohilihi ing dalam kendaraane mutayamim opo maun opo banyu wahwa hali utawi mutayamim iku layas uru iku ora weruh sapa mutayamim bihi kelawan maun bihi kelawan banyu, karena barangkali saja di dalam kendaraannya itu, apakah itu keledai, apakah itu onta, apakah itu koda, apakah itu jaran, apakah itu macan kendaraannya, kayu kan kok. Iya, iya, sama kendil, ya itu barangkali saja itu terdapat air, ya. Jadi diteliti dingin, ya. Baru setelah diteliti kendaraan-kendaraannya, ya kan, ini proses awal, ya. Jadi pada bae wong kang tes mangan ning warung pengen mayari batur-baturi kan, kang diperiksa iki aja kantonge bae Kang Yudi, ya. Sebab pokoknya kantongnya ada dompetnya mendi, beli sido mayari, kan konon ya. Artinya barangkali saja duit iki anae ning kendaraan, ning motor, kan konon ya. Anu ning selipane topong bisa jadi, anu ning kumpulane sarung, kan. Kan bisa terjadi ya, aja sampai langsung diponis ada duitnya ketinggalan lah anu kok, ya kan, oleh beli utang. Ya kan, ya atau mana, waduh nih Kang duitnya kari kan kok ya. Jadi harus diteliti, barangkali saja air itu ada di kendaraannya dan dia tidak tahu. Fa illam yajid sekian mangka lamunan orang nemu sapa mutayamim. Orang yang bertayamum tidak menemukan air tersebut di kendaraannya. Wis digulati dengan apa sih teliti, ternyata dia tidak menemukan air. Naudzoro mangka neleng sapa musafir. Neleng yaminan ing arah tengene. Wasimalan ya, lan ing arah kiwee. Wa amaman lan arah arepe depan, wa kholfan lan arah buriye. Jadi pokoknya kendaraan setelah diteliti ternyata banyuwe iki langka, tidak ada stok air di situ, maka dia menengok ke kanan, ya, kemudian menengok ke kiri, ke gulat, kan konon ya. Nah, kemudian juga menghadap ke depan, digulati namanya. Kemudian lagi ke belakang ditiliki barangkali bening buriku anu banyu ya, artinya kelandang kelindeng lah bahasanya, kelandang kelindeng gegulat banyu, itu prosesnya semacam itu ya. Yakin sih hanya contoh bae yaminan wasimalan sih, artinya beli kudu dengan dikit ya, ngarep dikit sebelah papo, memburu dikit sebelah papo, ngiwit dingin atau kemudian dengan apapun, tapi sing jelas sih prosesnya berusaha kita menengok kiri dan kanan, depan dan belakang, itu harus diupayakan dulu ya, digulati dingin ya. Ini stawa lambunan rata opo maudiuhu opo panggonane musafir, kalau memang di situ tanahnya itu rata kan begitu ya. Kalau tidak rata misalkan naik kan dikaton ya, atau turun itu juga nanti tidak terlihat ya. Ketika tanahnya itu berenggal-berenggul sehingga tertutup
pandangannya, ya maka ini tidak diharuskan untuk apa sih mengarahkan pandangannya ke kiri ataupun ke kanan. Mana ini kayak mentok sih bikaton. Wayakhusso lan nertentuaken, artinya mengkhususkan sopo musafir nertentuaken mawadi al khadrati, ya, bukan hadroh ya, khodroh memakai kho ya. Kalau hadroh ya kehadiran ya. Pokok khodroh artinya hijau ya. Mawadi al khadrati ya, ing pira-pira panggonan yang hijau, tempat-tempat kang hijau. Maksudnya tempat-tempat yang hijau itu adalah kang anu tandurane kan konon ya. Dudu tempatnya kang warnai hijau dudu ya. Jadi yang dimaksud adalah tempat-tempat yang di situ tumbuh-tumbuhan ada di situ ya. Jadi kalau ada khoknya ini khodroh artinya hijau ya kan. Kalau nggak ada khok, kalau memakai hak berarti hadroh, ilah hadroh kan begitu ya, artinya kehadiran kalau hadroh. Kalau khodroh ya berarti hijau kan kono dia. Ya. Makanya dalam hadis ada kan Nabi mengatakan ini uhibbul hadroh kan begitu, atau akhdor ya, memakai khok ya, bahwasanya saya mencintai sesuatu yang hijau ya kan. Secara tekstual bolehlah kita ngikuti nganggo sorban hijau berapa ya, jubai warna hijau, kelambiye hijau. Saya menyukai kang hijau ya kan, ya boleh lah mana kok ya. Enggak Nabi ngangkat kang hijau-hijau jadi ya, bendera klebet hijau, umu dicat hijau, watu halali hijau ya kan. Duit kang apa? Iya, kang abang hari bengen sih anu, abang ngatus perak anu. Abang tapi kang rada dulunya ya. Oh, abangnya kesedih. Nah, ayo, jadi semacam itu ya. Nah, ketika kita menafsirkan secara berbeda juga boleh ya kan. Artinya secara berbeda itu begini ya, bahwasanya Nabi mengatakan saya ini mencintai sesuatu yang hijau. Maka kita ambil kesimpulan maksudnya apa kan konon ya. Artinya maksudnya bagaimana itu ya, kita tahu bahwa Kanjeng Nabi itu hidupnya di daerah yang padang pasir ya. Jadi di situ itu langka sawah ya kan, langka tanduran-tanduran yang hijau. Sehingga wajar ketika Kanjeng Nabi mengatakan saya ini suka terhadap sesuatu yang hijau, itu maksudnya yo persawahan ya kan, tanduran-tanduran, penghijauan, kesuburan lah. Jadi semacam itu. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi seneng ning sesuatu yang hijau itu maksudnya memberi pelajaran bahwasanya kudu sering nandur-nanduran bukan kon ya. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi ku seneng nanduran lah, menanu wong kang gelem nandur-nanduran kok ya, mbun nandur kembang, mbun nandur pari, mbun nandur tanduran lah yang sifatnya hijau kan begitu. Itu ya adalah salah satu kang disenengin Kanjeng Nabi ya kan. Apa baik kang ditandur paman. Cocor bebek apa ciplukan apa serai apa saja ya kan, itu kan hadroh, sesuatu yang hijau. Ya, kita bisa larikan ke situ lah, artinya pengertiannya kita bisa larikan ke situ. Saya suka terhadap sesuatu yang hijau, maksudnya ning umat itu kudu seneng nanduran. Ya yang pasti sih ketika nanduran anu manfaatnya paman. Iya, nandur gedang ya bisa mangan gedang, iya kan. Nandur lidah buaya ya Kang Umar kan perlu. Iya kan. Artinya bisa berbagi dengan orang lain, ya kan. Ari wong berbagi ku macam-macam ya, kudu-kudu berbagi duit, berbagi ciplukan yo, arane berbagi kumis kucing yo. Berbagi ya kan, berbagi daun apa sih arane kok? Kelor ya juga berbagi ya. Berbagi udara sehat itu bisa ya kan. Dan di situ mungkin ada nilai ya, ketika kita berbagi sesuatu yang dibutuhkan. Paham beli? Maksudnya
mbok wong jejaluk je daun nangkolando misalkan, itu kan berarti dia itu kebutuhan yang sangat untuk pengobatan dan perlu no, kan konon ya. Jadi ketika kita berbagi sesuatu yang dibutuhkan kepada seseorang itu ya tentu nilainya juga akan berbeda no, kan konon ya. Ngupai duit 20.000 ning Kang Umar karo ngupai duit Kang 20.000 ning Kang Yudi berbeda. Punten Yudi. Iya kan. Iya kan. Jadi maksudnya pada bayar 20.000 kan, tapi berbagi kemanfaatan. Hari ini langko beli ngalor beli ngidul supaya Kang Umar sih, kan konon ya. Tapi kalau supaya Kang Yudi bisa nggak sego kuning, bisa sego wuduk, bisa apa. Iya, artinya ketika berbagi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya begitu ya. Jadi masalah infak kan pokoknya sampean diparingi dari miliarder atau dari jutawan nan pengen infak iku aja di dalam figur keterkenalan. Ya aja juga terkenal bae infake mene wis beli butuh are wong terkenal sih wis akeh kan infake. Ya. Bangun maning bisa duitnya ditaruh ning bank sampean. Iya, jadi kita bidik sesuatu yang membutuhkan ya. Artinya sesuatu yang membutuhkan itu ya pirang-pirang kan di perkampungan-perkampungan. Wong kang benar-benar tulus, ikhlas dan membutuhkan sarana. Nah, itu kang lebih tepat dan juga lebih hebat. Nuh, kan ngono aja. Artinya nilai yang kita berikan itu betul-betul berlian. Karena apa? Karena posisi butuh. Juga wis bangunane megah-megah apapun, wis sekiranya beli perlu, kita mono maning. Nah, itu kan berarti goblok kitanya kan. Artinya tetap kita tidak berhitung. Ya, berhitung kemanfaatan ya. Jadi ketika memberikan apapun, sesuatu apapun, ya kan, itu kan kira-kira bermanfaat ya kan. Nah, itu kan nanti hasilnya itu kan buat kita sendiri pahala kan kon. Ketika kita memberikan atau mentasarufkan sesuatu yang pancen dibutuhkan. Kang Umar, anu beli kang ditakonakan Kang Umar. Mangga bokatan anu kang ditakonakan ya. Ya. Jadi hadro itu ya semacam itu dan itu sah-sah saja ya kan. Artinya beli kudu-kudu itu nganggo pakaian hijau atau jubah kang hijau Kang Us ya kan. Artinya kita bercocok tanam pun kita ini sasarannya hadis ini begitu ya. Bahwasanya Nabi mencintai penghijauan dan itu lebih realistis karena nanti kemanfaatannya itu ada no kan konon ya daripada sampean kudu nganggo pakaian hijau, cat hijau, alali kang warna hijau itu kan nganggo pribadi sampean ya kan. Tapi ketika bercocok tanam ya kan bisa bermanfaat bagi orang lain juga. Artinya kemanfaatannya itu ada ya, termasuk kita berbagi mau dari Kang Fandi ya kayak berbagi udara sehat no kan begitu. Ya semacam itu ya. Jadi beda ya titik karo langkut titik baik beda ya. Jadi hadroh karo khodroh ya. Makanya Nabi Khidir itu khodir ngono ya, memakai khok ya, khodir ya. Nabi Khodir ya. Ini nama julukan ya. Khodir itu nama julukan. Khidir itu julukan kan kono aja. Artinya nama aslinya kan Balia ya. Balia bin Malka itu nama aslinya. Khodir itu yo julukan ya. Nah apa aja ya mufassirin atau ba'dul mufassirin sebagian ahli tafsir itu mengatakan kenapa dijuluki dengan Khodir hijau karena setiap apa-apa yang dikunjungi oleh Nabi Khidir subur paman. Ya. Ya, jadi ketika di situ ditempati ya bahasa lamanan petilasan tuh apa ya jadi ya, petilasan subur paman ya. Ya jadi pokok setiap mau digersang kemudian didekemi ning Nabi Khodir ya kan atau ning Balia bin Malka dadie subur kan konon ya. Nah, itu ba'dul mufassirin itu ya menafsirkan semacam itu ya. Nah kemudian yang lain-lain misalkan kita menafsirkannya yang berbeda-beda ya silahkan saja tapi dengan catatan ajo anggo moregan hari buku tafsir Quranku ya. Artinya wah Khodirku ijo asale kayu hulek misalkan kan konon ya. Karena itu kan untuk moregan bahasanya. Itu bahasa moregan ya. Jadi setiap
penafsiran itu kan selalu berkembang paman ya, artinya penafsiran zamannya sahabat itu nanti berbeda lagi ketika penafsirannya di zaman tabiin terus berbeda lagi sampai sekarang itu pun ya juga nanti berbeda terus kan, berkembang terus ya kan. Jadi ketika misalkan dulu itu wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'a kan begitu ya, artinya ketika Allah itu bakalin nundukaken kepada kamu itu segala sesuatu yang ada di bumi ya, wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a ya, itu bakalin ditundukaken buat kamu. Nah, kalau dulu itu kan mentafsirkannya ya binatang-binatang ya, kuda ditundukaken, hayawan-hayawan ternak ditundukaken kan begitu ya, tafsirannya kan semacam itu. Nah kemudian bangsa-bangsa lain yang belum Islam kamu bisa menundukkannya kan begitu, tafsirannya dulu begitu. Nah kalau sekarang kan sudah canggih lagi penafsirannya Kang ya kan, artinya yang ditundukkan itu bukan yang tampak saja, yang tidak tampak pun ya bisa ditundukkan, termasuk apa ya, jarak ya kan, jarak dapat kita tundukkan ya. Pengen pokoknya Surabaya sedurunge usum mobil pirang dina ya kan, melakukan lamanan kok bisa jadi sebulan ada kuning Surabaya. Nah, tercipta kemudian mobil lo jadi kan paling apa 15 jam lah bengian kan ya, zaman bengian masih pantura ya kan. Nah skin mobilnya lebih canggih maning lamanan kok bisa jadi 6 jam bisa teka jalannya jadi enak, jarak bisa kita tundukkan ya, itu atas nikmat Allah juga kan begitu ya, termasuk frekuensi juga bisa kita tundukkan, angin bisa kita tundukkan ya kan. Wong ngobrol-obrolan ya bengen sih kudu tirakate pirang tahun Kang bisa obrolan jarak jauh ku semono kan durung tentu pas gitu. Iya bisa jadi iyo bisa jadi beli kan ya. Jadi belum akurat lah bagian apa sih wis tirakate sampai tetahunan, nah kemudian obrolan jarak jauh jadi kan konon ya, drama karo sapu kan belum itu akurat kan ya kan. Tapi sekarang itu kan ya wong ning Amerika kita ning kene atau ning Saudi kari pecet akurat. Ya kan akurat, bahkan anu gambarnya bisa kan konon ya. Artinya frekuensi ini ya kita bisa tundukkan kan konon ya. Jadi semacam itulah lamanan kok. Jadi ketika mengembangkan penafsiran itu yaitu jadi yang penting jangan sampai menghinakan lah, jangan dibuat main-main ayat Al-Qur'an itu ya. Makanya ya harus orang yang ahli di bidangnya ketika menafsirkan Al-Qur'an. Wajtima at-toiri, dan kemudian juga harus kegulat ning tempat berkumpulnya burung ya. Jadi bekowake manuke biasanya anu banyu ya, kan konon biasa ke banyu. Jadi dicari bimazid ihtiyatin kelawan nambahi keberhati-hatian, artinya ya harus teliti lah, artinya harus teliti, dicari dulu tempat-tempat yang di situ kelihatannya banyak tumbuh-tumbuhan, nah kemudian tempat berkumpulnya binatang, nah itu kan lebih diharapkan bahwasanya di situ ada cadangan air. Fa illam yastawi, sekian lamunan ora rata, ora sama, opo al maudi tempat nuziro mangka diangen-angen ya, maka nanti pendapatnya itu diangen-angen ya. In khofa lamunan wedi sapa wong ala nafsihi, ingatasi awak dheweke wong atau wong kang hendak bertayamum, au malihi utawa wedi ning hartae mutayamim, lau tarot dadah lamunan mubeng-mubeng sapa wong, lam yajib mangka ora wajib opo at-taraddud opo mubeng ya. Li anna hadzal khauf, karena sak temene ikilah ketakutan, yubihu iku bisa memperbolehkan opo hadzal khauf lahu kadue mutayamim, memperbolehkan at-tayammuma ing tayamum, inda tayakunil ma'i nalikane yakine anai banyu, fa indat tawahum mangka nalikane hanya sekedar tawahum mengira, aula iku luweh utama ya.
Jadi begini, ketika tempatnya itu tidak rata, ya kan? Artinya tidak rata itu bisa jadi dia di posisi ini jurang, ya kan? Atau kemudian di sininya bukit, kan kononnya. Jadi nggak rata lah tempat itu. Jadi duduk kayu lapangan, ya. Kalau lapangan itu kan rata, ya. Artinya mata kita bisa memandang, mata kita bisa tahu, konon, ya. Tapi ketika tempatnya itu nggak rata, ini jangkauan mata kita terbatas, ya. Jadi ketika pancen tempatnya itu semacam itu, maka ini perlu dilihat, ya. Artinya nuziro ini perlu diangan-angan, ya. Maksudnya pendapatnya itu nanti perlu diangan-angan, kan begitu, ya. Itu namanya nazor. Kalau nazor itu adalah melihat, tapi kalau diangan-angan, kan kononnya. Jadi nelengkang yudi kalau diangan-angan, nah, itu namanya nazor, iya kan. Hari lamun diplototi ya arane ya padha bae melihat tapi bahasa ro'a kan, melihat. Ro'a juga melihat tapi melotot. Ya kan. Tapi ketika nazor, aduh bagus temen wong. Ya kan. Itu namanya melihat juga tapi sambil diangan-angan. Ya jadi macam-macam lah. Artinya melirik ya bahasanya nanti beda lagi. Walaupun sama-sama melihat, ya kan. Tapi ketika melirik nanti bahasanya beda maning, ya. Jadi apa sih? Ya dasarnya sih ya bahasa Indonesia juga kaya akan bahasa juga Kang Us, ya kan. Jadi bahasa Arab juga ya sama kaya akan bahasa, ya. Apa maning Jawa Kang yo. Jawa sih benar-benar kekayaan bahasa, ya. Artinya ketika bahasanya bau saja, itu macam-macam aku mau Jawa ku. Anu apek, itu masih bau. Anu pesing, ya kan. Anu tengik, kan beda-beda lah menurut kok ya. Kuning panganan yo tengik, kan konon ya. Kuning uyu yo pesing, kan. Ya jadi arti bahasa bau saja itu wis tolong ampun lah menurut kok. Ake-ake lah menurut kok. Kok apek yo ning kelek nglayu, kan konon ya. Jadi beli sekedar mambu konon bae kok beli, tapi tergantung nanti jenis mambu modelnya kayak apa konon ya. Ya anu kang bangseng, anu kang tengik, ya kan, anu kang pesing, anu kang ya. Jadi nanti dipertimbangkan dulu, ya. Nuziro ini dipertimbangkan, diperhitungkan. Kalau memang dia itu takut terhadap dirinya sendiri, ya. Artinya takut terhadap dirinya sendiri ki kan beli weru. Sapa weru begitu mudun anu buayo, ya kan. Atau begitu mudun anu ulo Mas Maman, ya. Atau begitu turun anu posisi sesuatu yang membahayakan lah, macan. Jadi kan karena tempatnya itu enggak rata. Kalau tempatnya rata kan kita kan bisa melihat, wah langkau apa-apa kan kononnya. Alamun anu macan ya pasti katon, kan konon ya. Lamunan anu buaya ya pasti katon. Lamunan anu begal ya pasti katon ketika tempatnya itu rata. Kita bisa memandang. Tapi ketika tempatnya itu tidak rata ini kan kita nggak tahu kan konon. Ada apa di balik itu semua kan konon, ya. Nah, ketika dia itu takut terhadap dirinya sesuatu yang membahayakan, ya. Atau dia takut terhadap hartanya, konon. Jadi lamun kita mudun kegulat, kan beli katon loh. Watir kayak beras hilang toh atau gawan-gawane hilang, ya kan? Atau maning misalkan perbekalannya juga hilang, hartanya juga hilang. Jadi semacam itu lautarodad, maka ini tidak wajib. Langsung boleh bertayamum, ya. Jadi lamunan ketakutan semacam itu, ya. Karena apa? Karena ketakutan semacam ini al-khauf li anna hadzal khauf, ya kan? Itu memperbolehkan tayamum walaupun dia yakin ada air, ya. Jadi dia itu yakin bahwasanya di balik jurang itu yakin betul suaranya aja
kricik anu air terjun lah. Tapi dia khawatir ketika kula iki sampai air terjun, khawatir di situ ada sesuatu yang membahayakan. Ya, bisa jadi tempatnya perampok, bisa jadi tempatnya apapun lah, atau binatang-binatang yang membahayakan. Nah, kita yakin ada air, boleh. Ya, kalau dasarnya itu karena ketakutan semacam itu. Atau takut misalkan barang bawaannya ini dirampok atau hilang, kan, itu boleh tayamum. Walaupun dalam kondisi yakin adanya air. Apa maning dalam kondisi hanya menduga, kan, ya. Yang yakin saja itu boleh, ya, boleh bertayamum, apalagi dalam kondisi dia hanya mengira-ngira kayu-kayu banyue ana. Ya, termasuk ketika apa sih takut kehabisan waktu sholat itu ya nanti kan kita punya perkiraan ya. Jadi nanti sekiranya dalam pencarian itu paling tidak itu harus disisakan waktu untuk mengerjakan sholat. Harus disisakan waktu. Misalkan waktu sholat masuk jam 3, kita paling batas akhir pencariannya itu ya sampai kan kira-kira dikurangi seperempat lah. Dikurangi seperempat jam ya. Jadi ketakutan itu bisa menjadikan dasar hukum, Mas. Ya. Walaupun sebetulnya ketakutan itu kan ya belum tentu terjadi, ya kan, karena ya ketakutan itu belum tentu terjadi. Ya kalau dalam teks fikih atau konteks fikih, maka ketakutan itu ya bisa merubah hukum. Ya namanya al-khauf, ya kan, konon. Ya. Ya kalau dalam bahasa tasawufnya ini ya ketakutan ini ya harus dilawan, kan, konon. Sebetulnya kalau dalam bahasa ketasawufan artinya aja sampai wedi blimangan. Ya wedi blimangan itu kan berarti kan kita ketakutan yang belum terjadi, kan. Jadi nah itu namanya al khauf atau bisa namanya al hammun. Ya, ham itu ya. Ham itu susah. Ya. Ham itu susah atau kesusahan, tapi kesusahan itu belum terjadi. Namanya alham ya. Jadi bangkrute dorong tapi wedi bangkrut. Waduh gini langku order bangkrut sih dorong ya, artinya duit masih hake, ya kan, tapi ketakutan untuk kebangkrutan atau ketakutan untuk beli mangan itu sudah timbul sehingga nanti menyiksa otak ya, ya pikirannya. Jadi dorong karuan bakal disengeni ning rabi ku wis wedi dingin. Oh sing kok kayu-kayu disengeni di burung nggih. No kan kono ya, padahal dorong terjadi kan. Padahal dorong jadi tapi wis ketakutan itu berlebihan ya sehingga apa ya mangan keripik ya blena ya serat-seret ya palbul bikaruan kan begitu ya, ketakutan semacam itu ya. Jadi ketakutan semacam gini ya secara psikologis kudu dilangakan ya, maksudnya jangan terlalu berlebihan ya, mana ini kan durung beru ya wis bae kan konon ya artinya ya. Jadi ketakutan namanya alham ya. Kalau al-hazan beda lagi. Hazan ini adalah susah. Sama-sama susah. Alham juga susah, ya kan? Al-hazan juga susah pada bae kan konon ya. Cuman kalau al-hazan sih bener-bener wis beli ngecek duit wis bener-bener beli mangan kan. Jadi pelalat peliliti weteng iku wis anu kan konon ya. Jadi hari alham ya iku hanya ketakutan bae, weteng masih blending masih wareg masih bisa mangan cuman wedi beli mangan. Tapi pokok al-hazan kan lebih berat sebetulnya ya. Jadi lamun anu wong kang al-hazan kemudian rado ngresulu iku mungkin rado mending. Maksudnya daripada misalkan hanya sekedar alham ketakutan ya. Jadi ketika ngerasa susu yang pancen wis rong dino beli siang ya. Jadi rong dino beli isi jadi pantes lamunan ngerasa susah ya. Jadi al-hazan itu ya semacam itu ketika kesulitan itu sudah kita alami ya. Lamunan disengeni rabi kok bener-bener harus disengeni gitu. Jadi pokok alham sih ya dorong disengeni tapi wis wedi arikin sih wis disengeni akhirnya pusing. Jadi wis kejadian kan ngono ya. Ya itu sama lah namanya kok. Kosakatanya kalau alham itu mungkin sinonim katanya
dari alham. Alham kan, hom ham itu sama. Nah kalau al-hazan dengan al-karbu, kesusahan, ya. Jadi maksudnya ketakutan kalau hom itu ya, sama lah menurutku. Durung terjadi tapi wis wedi, ya. Nah kalau al-hazan itu wis betul-betul terjadi, penderitaan itu wis terjadi, iya kan. Jadi hari pokok alham sih masih, waduh khawatir dijotosi gitu, hanya sekedar khawatir, padahal durung dijotosi ya. Nah pokok al hazan sih wis bener-bener dijotosi, akhirnya ya menderita kan konon ya, kan konon ya. Atau maning bahasa kata lainnya namanya al karbu ya, alhom ya semacam itu ya. Ya sama lah, artinya banyak kata-kata itu yang kelihatannya sama tapi nanti pengertiannya berbeda. Itu kekayaan nanti namanya ilmu balaghah ya kan begitu ya. Seperti halnya salimna najina itu kan pada banyak nyaluk selamat kan begitu ya. Salimna kita nyaluk selamat, salimnya mimma nakhof, najina mimma nakhof. Nah cuman kan perbedaannya bahwa salimna kita nyaluk di selamataken, kalau najina sih wis diselamataken diganti kelawan enak, kan kono ya arane najina ya. Jadi bukan hanya sekedar diselamatkan saking bahaya, tapi manjing ning umah ning kono ya anu gorengan bolet, anu kopi ning tuan rumah di kopi yo paman. Ya kan, diududi diapun, nah arane najina ngono. Nah, ya gambarannya semacam itu, lagi dipleter-pleter ning perampok, Allahumma salimnya nyaluk selamat takkan ya selamat kali gane melayu balap. Ya kan, no, kali gane wong kang ngedang-ngedage keplarak tuh apa lah, selamat kan diselamatkan. Tapi pokok najina melayu si lembon cuman mampir ning umum. Ninggange kang duwe umume ceger. Jadi akhirnya wong kang apanan gegulat kita itu kewedian. Nah ning kono kemudian dipai tebruk, dipai udud, dipai kopi, no kan konon. Aranya di samping diselamatkan karo plus di enak. Iya, najina. Tapi jejaluk iku aja mruko kan. Ya, artinya aja mruko iku ya waminal adabi ya, termasuk daripada adab gitu ning pangeran iku ya beli mruko juga kan kono. Artinya mintalah sesuai dengan ya kondisi kita bagaimana kan kono. Levelnya kita itu siapa sih kan kono ya. Kemudian mintalah sesuai dengan kebutuhan kono paman ya. Hari kebutuhan itu kan ya berarti ya bahasa mau kono lho lamunan kok ya. Lamun wong nyaluk mangan ning wong kok wis padha nyaluk kanggo mangan ngisi weteng bae kita wis sedina sewengi dimangan-mangan. Iya kan? Nyaluk padha nganggo isi weteng bae paman loh lamun anu kali sebagian loh anu panjelan anu apa kecape bagian bagian lah, itu kan berarti dia meminta sesuai dengan apa kebutuhan ya, yang penting aju kempong. Aju sampai paman wis nyaluk, oh, dorong kenal dorong ngapun nyaluke pangane pecel lele ya kan. Nyaluk pedesan entok ya kan, nyaluk udude ditaruh sebungkus, nyaluk dipai tebruk macam tetek bengek, ya kan, padahal dorong kenal kan, ya bagian wis kenal kan kurang bagus kan, ketika kita jejaluk tapi bahasanya tidak sesuai dengan kebutuhan kan ya. Ya akhirnya lamunan kang dikenal ya metuwe cibuk karo banyu kudu paman. Ya kan, lamunan kang timbating kita wis kenal kang Yudi ketika ngomongnya makonon ya tak tinggal ngising. Gawe sumpek ya. Tapi ketika nyaluke sekedar kebutuhan, ya bisa jadi, ya kan, maksudnya bisa jadi itu kita memberikannya lebih, ya kan. Anu wong jejaluk ning isun sepeda nyaluk perlu lah, ya kan. No, karena saya bisa jadi ngetuakan kabeh ini. Bisa tak pakai pecel lele, bisa tak pakai apa kan kononnya. Ya berapa apa? Ya maksudnya ari jejaluk sih bahasanya kan belapapu bae ya kan.
Eh, ya, uh, betul, betul, betul. Ya wes terimaan baik, kari diamini baik. No, kan konon ya. Engkai sih kan pada dasarnya kan makanan. Ya, wong iku dedonga iku biasae ya kan engkai no digiring kepada sesuatu yang kita yakini sebetulnya. Ya kan? Makanya Kanjeng Nabi itu menyatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya. Berdoalah kamu, mintalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu sendiri hati kamu itu merasa yakin bakal diijabah ya. Kula iki lamunan ndedonga engko esuk oli duit 200.000 iku anu keyakinan nih Paman. Masih anu kono Pak Gus. Ya, engko esuk lamunan sekedar 200.000 buat levelnya saya kan begitu. Ya. No, ya lamunan je kula nyaluke engko esuk 2 miliar. Wis ngepret dewek. Ya artinya ya ketika kita dewek beli ngerasa yakin kan ngambang. Iya kan? Dan ketika misalkan kita ngambang, ya dudu saking sia-sia, tapi kan kurang tepat ketika kita sendiri itu tidak meyakini apa yang kita ucapkan ya. Makanya ya penting juga sih lamunan kok. Artinya ajo sampai kang muluk-muluk loh bahasa ya. Ya Paman Saprudin lamunan gue suka kali rezeki 100.000 ya masih standar, masih dua keyakinanku. Iya kan? Siapa baru diundang dari MC. MC dadakan misalkan, ya kan? Enak Paman. Iya. Ayo penyiar sindang kasih. Ya kan? Artinya masih anu kan makanya. Artinya untuk wilayah-wilayah kita meminta kepada Allah, tapi kita juga harus mengukur dan juga yang kira-kira radu yakin lah lamunan kok. Makanya aja sampai 1 miliar kan konon. 1 miliar kita dewek kok sendi konon. Kitanya juga sendi. Ya wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu tidak akan mengijabahi doa dari hati yang ghafil, yang lalai, kang beli yakin. Kang beli yakin, kang beli mantep ya kan. Apa maning kang kelalen ya kan. Maksud di kelalen itu cangkeme nyaluk sesuatu tapi atie ngalor ngidul wikaruan kan ya. Artinya tidak konsentrasi penuh. Nah, itu arane ghafilin lahin kan begitu ya. Jadi maksudnya kan idealnya kalau orang berdoa itu cangkeme nyalukian ning Gusti Allah, ya hati kita juga tertuju kepada Gusti Allah, kan begitu. Ketika berdoa, ketika berzikir-zikir kan begitu Paman ya. Jadi ketika kita membaca astagfirullahaladzim, ya hati kita ya Gusti nyaluk di ampuni no kan konon ya. Aja sampai apa sih kini nyaluk astagfirullahaladzim adi engko iki kang kira-kira manuke menang. Maksudnya harus sinkron lah. Jadi sinkronisasi itu penting antara mulut kita dengan hati kita. Itu penting ya. Makanya paling tidak ketika berzikir itu globalnya kita tahu maksudku apa. Ya. Jadi maksudnya apa kang diucapkan ini sono. Paling globalnya bela. Enggak perlu secara mendetail ya Gus ya. Maksudnya kinggi kayak maksudnya makenen. Itu kan kita tahu. Aja sampai kita mengucapkan sesuatu kemudian kita iki tahu maksudnya. Ya. Ya makanya dalam ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan kula doa mokonon-mokonon kok ya kan, kula itu ya di samping kula berdoa Kang Gus ya, kula pasti berdoa ya kan sebisi pragati, tapi sedurunge kula berdoa aku wis lemano njaluk dewek ben Gusti Allah kan konon. Maksudnya ya sampean iku weruh kang dijaluki apa ning sampean dewek paham kan konon. Hari kita ngomong misalkan bahasa Arab apa-apa kan durung tentu ya kan. Tuh, kedonge ditakoni Kang Yusron ya nyaluk apa ya Bu kan konon. Termane kan begitu ya. Makanya saya awali ketika pragat segala sesuatu ya mangga kang duwe hajat, kang duwe kepentingan, kang duwe keperluan ya karo Gusti Allah. Ya, diutarakan sendiri masing-masing karena kebutuhannya juga berbeda-beda ya kan. Anu ki nyaluk anak kang hidup ya kan, anu kang nyaluk rabi balik maning kan kono anu kang nyaluk dagangane laris. Kan beda-beda kan konon ya. Mangga kan konon nih. Ya. Adapun nanti setelah itu saya tutup kelawan doa maksurat ya kang sesuai dengan
yang dikongkoni Kanjeng Nabi ya. Tapi kan durung tentu sampean ketika saya berdoa itu sampean paham. Apa juga arti ya? Kan konon ya, nyaluk apa yang Yusra dalam menadu kok. Iro bedo amin begitu apa kok kan dijaluk ini. Nah, iya. Ya begitulah menadu kok. Ya, mengheningkan sejenak itu perlu. Anu dongo kan mungkin substansi kan bagus lah. Tapi anu dongo kan mungkin alasannya wah wonten aniaya atau terjadi ini akhirnya orang kang didongakan dari kecelakaan atau kena musibah itu tahu stupid itu mah. Ya hari sebenarnya kan perlu kita akan uang kenang bahaya. Paling tidak ya kita memasrahkan diri kepada Allah, ya kan? Wa ufawwidu amri ilallahi. Doa siapa kuno? Nabi Syuaib dah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wis tak pasrahkan bae ning Gusti Allah, kan kono ya. Wis apa jari pangeran bae lah kan kono ya. Lamun pangeran maringi kesadaran, diparingi tobat, yo mangga. Berarti pertobatan dia atas perbuatan-perbuatannya, saya juga ikut andil di dalamnya, kan begitu ya. Tapi kemudian ketika misalkan wong ikut beli tobat angger tambah di bener, wis apa jari pangeran, kan konon ya. Makanya yang terbaik itu ketika kepada seseorang yang berbuat jahat kepada kita pun, ya paringanu kesadaran dikit, cenderung mengutuk, bahasanya kan semacam itu. Moga-moga baik diparingi hidayah, diparingi kesadaran, diparingi tobat, diparingi wis beli benci maning ning isun, kan konon ya. Artinya mudah-mudahan pangeran ngebuka akan atiye, kan konon ya. Nah setelah itu kemudian misalkan angger beli berubah-ubah, ya wis pasrahkan Gusti Allah, kan konon ya. Iya, ya begitulah. Watiri mendal, yo nyupatani Kang bagus ya, bener ya. Supatani, wah tak supatani sugih ente. Nah, kok apa maning ning anak, kan konon ya, apa maning ning anak. Ya. Jadi kita juga takut ya kepada doa orang yang zalim, ya kan? Karena apa? Ya karena manjur kan begitu. Jadi ketika kita berbuat zalim kepada seseorang dan orang itu tidak membalas kepada kita, wah masuk lawan lu gini lah menurut. Iya kan? Namun tak tempilingi kok masuk lawan lu. Sing didalani lawan lu kan kono dia. Kita merasa powernya kuat, ya kan? Atau begini, orang yang kita sakiti itu dia mampu membalas kepada saya. Mungkin si lamunan kita yang digecek mana kok dilawan itu kok kita kalah. Atau dia anulah. Tapi dia sabar. Ya, mengendalikan diri dan tidak membalas. Itu sebetulnya lebih menakutkan sebetulnya. Ya. Karena apa? Karena ketika dia itu nggak membalas, Kang malas Gusti Allah aja. Hari balasane wong sih semono-mono iku lah. Namun kita nyotos yang paman Saprudin dijotos macam jadi ya semono lah. Paling kerasa bagianan 2 kali lipat kan bahasa ya, misalkan, ya kan. No, tapi lamunane pamane meneng bae kemudian dipasrahkan ning Gusti Allah, Kang males Gusti Allah. Wah. Watir kan nyotos becak. Tahu tadi diseruduk ning kebo, kan begitu, ya. Artinya tetap kita sebagai orang yang beriman itu kan meyakini bahwasanya konsekuensi perbuatan yang kita lakukan itu ada. In ahsantum li'ang fusikum wa in asatum falaha. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ada balasannya ano. Ya, balasannya ano. Ya. Yo jek oleh wong menggawe, pasti dibalas dipakai gaji. Yang oleh menggawe. Nah, itu kan Kang real. Ya. Tapi ketika yang kamu kerjakan pun tidak ada yang menyuruh, pasti Allah balas. Ya, iya. Sampean dalam masjid kulunyu misalkan, ya kan, langku Kang ngongkon sih, ya kan. Kemudian dikasaki, diapo, atau dalan niku melegos, dipai tambalan, langku Kang ngongkon, langku Kang bayar, ya. Tapi yakinlah bahwasanya wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan, yang kamu berikan, apakah tenaga, apakah apapun, itu Gusti Allah pasti bayar. Ya. Nah, mayari Gusti Allah priben, ya.
Ya apa jari Gusti Allah. Ya, kita kan nggak tahu, ya kan? Bisa jadi oleh rezeki kang min ghairi la yahtasib, ya kan? Nah, itu ya semacam itu, ya. Jadi tetap bahasanya ya semacam itu, bahwasanya setiap yang kita lakukan itu pasti ada balasannya, ya. Ketika yang kita lakukan kebaikan, Allah akan bayar dengan kebaikan. Ketika yang dilakukan oleh kita itu keburukan, maka Allah juga akan menghukum kita dengan keburukan, ya kan konon. Jadi beli kudu-kudu melalui wong kang dibuat buruk oleh kita, kan konon. Kita nganu papan saprodin beli ngelawan deh, kita sembong sejen kali gani. Nah, ya kan begitu lah menanu. Saya berbuat baik kepada seseorang, dia nggak mungkin membalas karena kondisi ekonominya lemah, ya kan. No, ya dudusan kuon yang darap akan balasan itu, ya kan. Tapi Gusti Allah bisa menekakkan orang-orang yang lebih mapan untuk membantu saya, kan begitu ya. Wah jelas, ya, pasti. Ya beli kudu di zaman Nabi, sekarang pun masih berlaku. Zaman Nabi ku hanya sekedar percontohan, ya, bahwasanya ketika Allah itu memberi pertolongan, yang surkumullah fala ghalibalakum. Ketika Allah memberikan pertolongan, ya nggak ada yang bisa mengalahkan kepada kamu. Yang katonane beli mancing akal dan dia terjadi. Kan begitu ketika Allah memberikan pertolongan. Ya. Summa qala fa illam yakhaf wajaba ahli at-taradud al-Fatihah. Anugerah.